Baik, kita bertemu kembali. Ini adalah pertemuan yang keenam pada mata kuliah pengantar sistem cerdas dan merupakan pembahasan tentang sistem Fuzzy yang ketiga, di mana pertemuan keempat dan kelima kita sudah membahas tentang dasar-dasar sistem Fuzzy. Pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana kita mendesain sistem Fuzzy itu berbasis pemrograman MATLAB. Namun sebelum itu saya akan sedikit membahas tentang apa yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang bagaimana konstruksi sistem penalaran Fuzzy tersebut. Seperti kita ketahui, ada tiga tahapan utama dalam proses penalaran Fuzzy, yaitu fazifikasi, agregasi, dan defazifikasi. Pada proses fazifikasi, parameter terukur dari sensor, baik berupa sebagai contoh tegangan, suhu, dan sebagainya itu akan difazifikasi, sehingga bahasa yang digunakan adalah bahasa Fuzzy atau kabur. Kemudian proses fazifikasi ini berlanjut kepada proses agregasi. Agregasi ini adalah hasil penalaran dari fazifikasi sebelumnya berdasarkan aturan atau rule yang terdapat pada basis pengetahuan dalam sistem, sehingga didapat output yang dihasilkan berdasarkan rule yang dipertimbangkan dari parameter yang terukur tersebut. Kemudian hasil agregasi ini kemudian dicari nilai tegasnya menggunakan teknik-teknik pada defazifikasi, di mana nilai tegas ini atau nilai yang digunakan untuk mengendalikan sistem ini merupakan output dari sistem penalaran Fuzzy yang kemudian digunakan untuk menggerakkan sistem mencapai target yang diinginkan. Kurang lebih seperti itu. Pada kuliah kelima sebelumnya kita juga sudah membahas salah satu aplikasi dari sistem Fuzzy, yaitu aplikasi pendulum terbalik. Seperti kita lihat pada gambar di bawah ini, kita melihat bagaimana pendulum terbalik digunakan untuk menjaga keseimbangan baik Segway, pesawat maupun robot yang digunakan roket, dan ini merupakan aplikasi yang banyak digunakan pada kehidupan sehari-hari. Jadi pendulum itu sangat banyak digunakan pada sistem-sistem yang ada di sekitar kita. Kemudian kita bisa lihat bahwa salah satu contoh bagaimana menerapkan Fuzzy di sini adalah kita bisa lihat sini ada beberapa aturan. Ini sebagai contoh saja. Kita bisa bagi area dari pergerakan pendulum terbalik ini, kita lihat bahwa pergerakan ini kita bisa lihat kita bagi beberapa segmen, tengah atas, positif bawah, negatif bawah, dan negatif atas. Dan ini merupakan variabel input untuk Fuzzy. Yaitu kita lihat ini adalah variabel yang pertama. Dan ini ada 3 variabel ditimbangkan, yaitu kecepatannya apakah negatif, ya. Nah, jadi apakah positif, gitu ya. Nah, kemudian posisi kereta. Jadi posisi kereta apakah di tengah atau di kiri atau di kanan, dan dibagi beberapa segmen seperti itu. Dari informasi 3 variabel ini maka diberikan output kepada penggerak ini agar apakah bergerak kecepatannya negatif ke kiri atau ke kanan seperti itu. Nah, ini salah satu contoh bagaimana membership function dari input. Kalau kita lihat di sini ada positif bawah, positif atas, tengah, atas, negatif bawah. Jadi pada saat posisi 0 derajat, jadi posisi dari pendulum ini benar-benar pada posisi 1. Kemudian dia bisa bergerak 30 derajat ke kanan atau 30 derajat ke kiri atau minus 30 derajat. Kalau kita lihat di situ bagaimana minggu lalu juga kita sudah bahas, ini pertemuan kelima, kita bahas bagaimana contoh dari video pendulum terbalik ini berjalan. Oke, kita lihat videonya. Nah, kita lihat pada posisi awal pendulum terbalik ini adalah posisi pendulum terbalik ke bawah. Namun di aktuator, ya, jadi motornya itu menggoyang ke kiri, ke kanan, negatif atau positif sampai posisi dari pendulum terbalik ini tegak ke atas. Jadi ini dan menjaga keseimbangan dari pendulum ini. Ini adalah salah satu teknik yang digunakan untuk teknik kendali yang digunakan untuk menjaga keseimbangan dari pendulum tersebut.
Selanjutnya kita akan belajar bagaimana mendesain sebuah sistem fuzzy menggunakan pemrograman MATLAB dengan mengetahui model matematika dalam sebuah plan yang biasa dalam sistem kendali kita sebut dengan transfer function. Nah, jika kita membuka MATLAB, maka kita bisa membuat sebuah model baru, model Simulink, ya, ini dengan mengklik di sini ya, New Simulink Model, dan kita dapatkan sebuah model kosong seperti ini. Nah, jika kita ingin memasukkan transfer function tertentu, kita bisa memilih transfer function dan kita taruh numeratornya 1 misalnya, kemudian S kuadrat, ini yang pertama adalah kita ingin pangkat 2, jadi S kuadrat 2S dan plus 1 seperti ini. Oke, nah kita dapatkan ini persamaannya. Jika kita lebarkan dia akan melihat, ya kita bisa lihat ini persamaan atau transfer function yang akan kita kendalikan. Kemudian kita berikan sebuah step function, ya step function kita tentukan dia mulai naik itu dari step pertama, step yang 0 dia naik dengan nilai steady itu adalah 1. Ini step function, jadi kita berikan. Nah, kemudian kita ingin mengendalikan ini, dan sekarang kita akan menggunakan MATLAB. Maka kita akan uji coba, kita akan mengambil error output dari sistem ini. Ya, jadi kita bandingkan dengan input. Ini sebagai referensi. Jadi kita input. Nah, kita bandingkan, dan error yang ada itu akan masuk ke dalam sistem penalaran fuzzy. Namun kita harus membuat dulu sistem penalaran fuzzy dengan cara seperti ini. Cara mudahnya seperti ini. Kita akan bangun melalui sistem fuzzy, dan kita lihat sini. Nah, terdapat beberapa. Untuk mempersingkat waktu, ini sudah saya ajarkan sebelumnya bagaimana membuatnya. Kita tinggal calling yang sudah ada gitu ya. Jadi saya panggil di sini error 1. Nah, kita sudah pernah belajar bagaimana cara membuatnya. Sehingga kita bisa panggil ini. Kita lihat, kita tutup yang lama, kita lihat. Nah, ini adalah kita lihat di sini, ini adalah input. Jadi dalam sistem penalaran fuzzy ini adalah input dan ini adalah output. Ya, ini input dan ini adalah output, gitu ya. Nah, kita buat rule-nya. Kalau kita lihat rule yang ada kurang lebih seperti ini. Nah, jika input ada NB, ya 0 besar itu, maka output juga NB. Ya, if ini dan ini. Menambah rule ada bisa begini dengan mengklik dan menentukan outputnya, kemudian kita tinggal tambah add rule, atau kita juga bisa mendelete atau menghapus sebuah rule yang ada di sini jika kita inginkan seperti itu. Nah, dalam hal ini untuk sederhananya kita bikin 3 rule saja. Jadi rule pertama, kedua, ketiga kita lihat di sini. Nah, kita adalah menggunakan model input seperti ini. Nanti akan kita gunakan juga, kita akan bandingkan dengan model output yang lain. Dan setelah itu kita akan ekspor ini ke dalam workspace-nya sistem dengan nama error 1. Nah, kemudian kita akan mencoba dengan membandingkan dengan model input yang berbeda dengan output yang sama, ya. Variabel input, kalau kita lihat seperti ini, mohon diingat ini adalah model seperti ini. Nah, kita coba menggunakan, ini sudah saya buat supaya cepat ya. Nah, ini cara membuatnya gampang. Kemudian nah, dengan model seperti ini. Nah, kita lihat. Jadi bedanya adalah kalau yang ini seperti ini, yang error pertama, jika errornya kurang lebih seperti ini, kita menggunakan fuzzifikasi dengan input seperti ini. Nah, ini kita buat membership function seperti ini. Nanti kita bandingkan bagaimana mana yang terbaik gitu antara yang pertama dan kedua. Nah, bahkan saya bikin yang ketiga lagi gitu ya, ketiga ya, nanti kita bandingkan. Nah, ini kita save dulu ke workspace ya, kita ekspor dari ke workspace sehingga nanti bisa digunakan error yang kedua seperti itu. Nah, kemudian nanti kita import lagi dari file.
ya. Nah, error phase yang ketiga kita lihat. Nah, ini modelnya lebih berbeda lagi. Ini antara NB dan N itu tidak ada saling bersilangan. Kalau di sini persis titik. Jadi ada area kosong di sini. Nah, sementara yang error pertama itu ini terdapat perpotongan di sini. Sedangkan error yang kedua itu sebentar, itu di mana ya? Bentar. Error yang kedua kita lihat. Ya di sini. Error yang kedua itu dia ada perpotongan tapi sedikit. Nah, kita kembali save, kita ekspor dulu yang error yang ketiga, kita save. Setelah save kita bisa tutup itu semua, ya, tutup itu semua, ya, look, ya, oke, kita tutup. Kita lihat bahwa error itu sudah ada di sini, dan kemudian kita bisa kembali ke sini, kita panggil fuzzy controller, ya. Oke, fuzzy controller. Nah, kita anggap kita gunakan error 1 yang tadi ada, atau kita bisa langsung klik double, kita bisa lihat error 1 seperti itu. Kita bisa gunakan yang ada, ya. Oke, error 1. Jadi ini menggunakan data error 1. Kita lihat. Nah, output dari fish ini kita hubungkan. Nah, namun kita perlu pembanding di sini. Jadi pembanding di sini apa? Kita bisa gunakan div atau r, ya. Nah, jadi plus minus. Ini kita lihat di plus dari sini, dari referensi, kemudian oke. Nanti output dari ini adalah error, ya, error, ya. Ini adalah referensi, ya. Nah, ini kita agak garing-garingkan supaya gampang. Ini adalah error, ya, sistem. Ini adalah U adalah input ke plan, dan ini adalah referensi. Nah, oke. Nah, ini ada, kita umpan balikan output dari plan ini kembali ke sini sehingga nanti ada error yang terjadi. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu kita lihat, kita bandingkan juga dengan sistem tanpa, misalnya sistem tanpa fuzzy mungkin, ya. Ya. Oke, kita bandingkan dengan sistem tanpa fuzzy. Mungkin fuzzy-nya kita hilangkan seperti ini. Jadi ini hanya U saja, tidak ada error, ya, misalnya seperti itu, ya. Error ini menjadi masukan dari U ini, ya. Nah, kemudian kita anggap ini mungkin nilainya, karena kita ingin membandingkan 3 teknik dan kami rasa kita gunakan mux, ya. 4 saja, oke, mux, ya. Nah, kita nanti masukkan ke osiloskop untuk melihat sinyalnya, ya. Oke. Nah, ini kita namakan, misalnya kita namakan ini apa? Kita namakan ini Y0 gitu, ya. Oke, Y0 itu untuk yang tanpa fuzzy, kemudian Y1 untuk fuzzy dengan error pertama, Y1. Kemudian kita juga akan kita akan membandingkan dia punya input ke plan, ya. Bagaimana untuk input ke plannya, kita lihat nanti input ke plannya. Nah, kita ingin lihat dia bagaimana. Kita lihat ini U1 mengikuti penomoran dari output saja supaya gampang. 1, ini U1, ya. Nah, ini 0, ya, 0 misalnya seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan ini kurang lebih seperti ini. Kita misalnya run gitu, ya. Kita run. Kita lihat scope di sini. Ini untuk Y atau output, ini untuk input ke plan atau output dari controller yang kita gunakan seperti itu. Oke, kita lihat kalau kita
Nah, jangan lupa kita view, kita tunjukkan legendnya supaya kita tahu ini nilai apa gitu ya. Oke, bentar itu muncul. Oke, ini oke kita lihat dapatkan seperti ini. Nah, kita bisa run dia. Ini kita juga tunjukkan legendnya, view legendnya. Nah, kita bisa lihat. Oke, kita run. Lihat, ini adalah output dari sistem. Nah, ini adalah U itu input ke plan, tetapi juga sekaligus ada output dari controller yang adalah di sini. Ya, ini output controller, tapi input pada plan kurang lebih seperti ini. Adalah output dari sistem, output aktual gitu. Jadi kalau kita lihat nih, ini perbandingan output dari, kalau kita lihat ini Y0 ini adalah tanpa fuzzy, Y1 ini dengan fuzzy dengan error yang pertama yang kita pertimbangkan tadi, yang channel 3 ke 4 karena kita belum hubungkan, jadi dia masih kosong. Nah, kemudian ini kita lihat bahwa ini adalah U, jadi U nya pertama 1 itu kemudian dia turun mendekati 0,5, jadi ini adalah 0. Nah, kalau kita pertimbangkan lagi bagaimana Pak kalau misalnya menggunakan fuzzy dengan error sama. Nah, mungkin ini kita satukan saja ya supaya gampang, kita tidak ribet, kita satukan saja sekarang karena sama. Nah, kita tinggal copy saja ini ya, copy saja. Nah, kita lihat sini, kita ambil R-nya dari sini ya. Oke, kita ambil R-nya sini karena sama, referensinya sama. Nah, kita hubungkan ini error yang kedua tadi ya. Oke, apply error 2 nya sudah dalam sistem. Oke, nah kemudian kita ukur juga U nya. Oke, sekaligus ini U yang ketiga. Yang kedua ya. Oke, yang kedua nanti kita lihat bagaimana. Kemudian kita mau bandingkan lagi dengan teknik error yang ketiga. Jadi ingat ya, error yang ketiga ini dengan model inputan yang berbeda-beda, tetapi model outputnya sama, model fuzzy-nya, model membership function-nya. Kita lihat, kemudian kita inputnya seperti ini ya, dia outputnya seperti ini. Oke, nah kita dekatkan sini supaya gampangnya. Oke, nah kita lihat, kita run lagi ya, kita lihat bagaimana perbedaannya gitu ya. Kita lihat output dengan ini pakai Y1 dengan error yang pertama, model yang berbeda. Nah, ketika kita menggunakan ini penamaannya masih satu ya, satu 2 ini 3, ini masih 3. Oke, nah errornya kita jangan pakai error kedua, ini kita pakai error 3. Tentu yang kedua tentu sama dengan sebelumnya ya. Oke, ini Y bukan Y1 tapi Y3, ini Y2. Oke, kita lihat. Oke, kita cek lagi semua oke, beda error, beda model fuzzy-nya. Kita lihat apakah berbeda hasilnya. Kita lihat. Nah, lihat. Ini kita lihat. Kalau kita menggunakan teknik yang D3 itu sedikit ada overshoot dan ada osilasi di sini seperti itu. Nah, kita lihat seperti itu. Nah, sedangkan kita menggunakan model atau membership function error yang kedua, kemudian kurang lebih seperti ini. Dan yang untuk yang U-nya itu cukup berosilasi ya untuk yang poin yang ketiga gitu ya. Maka sebaiknya kita tidak gunakan model seperti itu. Jadi yang paling tepat kita gunakan adalah yang model yang pertama tadi ya, model yang pertama tadi di membership function. Nah, kalau ketika kita ubah lagi malah modelnya lebih mantap lagi nih, nanti kelihatan perbedaannya. Misalnya 2, 1 artinya nilai 2S plus 1 ya, apply misalnya ya. Misalnya ini kita ubah 2
3 ya, 2S kuadrat tambah 3S tambah 2 gitu ya, misalnya modelnya ya. Ini kita besarin sedikit supaya nampak. Oke. Nah, kita hapus ini, kita copy aja ini ya. Kita nampak, tidak perlu tulis-tulis lagi. Nah, ada ya. Oke. Kemudian ini kita hapus juga. Cukup Oke. Nah, kita lihat, misal berubah begini bagaimana? Nah, kita akan bisa lihat apakah masih sinyal untuk stabil atau tidak, kita lihat misalnya. Jadi model ini bisa bermacam-macam transfer functionnya. Nah, kita lihat kembali yang Y3 ini sepertinya responnya kurang bagus ya, dia tetap, sedangkan ini kalau kita lihat ini cukup stabil seperti itu. Demikianlah penggunaan ini ketika kita penggunaan fuzzy ini ketika kita memiliki model matematika atau transformasinya. Berikutnya kita akan mencoba bagaimana mendesain sistem kendali pencahayaan ruangan dengan menggunakan MATLAB dengan berbasis fuzzy logic control. Nah, kita lihat di sini, ini adalah saya ambil dari referensi yang saya dan Pak Arianto sudah publish di jurnal internasional, ada 2 di sini. Yang pertama berjudul Lightning Control System in Buildings Based on Fuzzy Logic, ini tentang Telkomnika. Kemudian yang lain berjudul Development of Automation System for Room Lighting Based on Fuzzy Logic Controller. Nah, ini juga bisa dicek nanti di Google Scholar, atau jika adik-adik butuh artikelnya nanti bisa email ke saya, nanti saya akan berikan, karena kadang-kadang artikel ini berbayar seperti itu. Sedikit terkait dengan pencarian di Google Scholar, saya akan bisa lihatkan seperti ini ya, ada di cukup gampang ini ya. Jadi bisa untuk skripsi, misalnya cari nama CNUD Panjaitan ya, nanti misal nama lain bisa juga dicari sini jika penulis tersebut terdaftar di Google Scholar. Nah, kalau kita lihat di sini nanti artikel-artikel yang saya ada daftar artikel di sini, kemudian disitasi oleh beberapa orang. Nah, yang akan kita diskusikan pada bagian ini adalah artikel ini, Lightning Control System in Buildings Based on Fuzzy Logic. Jadi bagaimana mengendalikan sistem pencahayaan dalam sebuah ruangan berbasis fuzzy logic control. Nah, ini adalah artikel yang sedang didiskusikan. Saya tidak akan membahas satu persatu. Saya langsung pada bagian plannya. Kita lihat di sini. Ini ada bagaimana mengatur atau menentukan tingkat pencahayaan dalam sebuah ruangan, desain. Nah, ini adalah ruangan, di mana ini model pada ruangan di lab digital control. Kita lihat di sini beberapa lampu dipasang, namun tidak semua lampu digunakan, tergantung tingkat pencahayaan yang kita butuhkan gitu. Jadi dia tidak semuanya. Jadi proses hidup mati dari lampu ini kita atur sehingga mencapai standar pencahayaan. Jadi kalau dalam ruangan itu standar pencahayaan ada 250 lux berdasarkan standar SNI. Kemudian untuk kebutuhan ini ya, ada lagi ruang untuk kuliah itu kurang lebih sekitar itu. Kemudian ada lagi untuk ruang pertemuan, itu beda-beda. Itu bisa dicek dengan di standar di SNI khusus untuk tingkat pencahayaan ruangan. Nah, ini adalah modelnya di mana kita menggunakan microcontroller AT89S51 untuk menentukan lampu-lampu mana saja yang hidup sehingga kita mendapatkan tingkat pencahayaan atau tingkat pencahayaan yang bisa kita kendalikan dengan menghidup matikan lampu fluorescence di sini. Nah, kemudian kita modelkan, kita tentukan dua variabel input untuk sistem fuzzy, sistem penahan fuzzy. Kita lihat sini adalah input pertama adalah nilai sensor cahaya, nilai tingkat pencahayaan dari luar ruangan gitu. Jadi ada jendela, karena di ruangan itu ada jendela, jadi ada pencahayaan masuk, itu kita pertimbangkan sehingga kita memanfaatkan cahaya itu untuk menambah tingkat pencahayaan dalam ruangan. Kemudian juga tingkat pencahayaan dari artificial lamp atau lampu pencahayaan buatan, yaitu lampu-lampu yang ada di situ. Nah, ini dengan model input yang berbeda. Kemudian outputnya kita modelkan kurang lebih seperti ini. Nah, kita tentukan beberapa role di sini. Jika input X1 itu tadi adalah yang outdoor, kemudian input X2 itu adalah dari indoor. Jika ini low dan X2 itu very low, maka itu very high outputnya. Jadi kita tentukan seperti ini. Nah, ini kita nanti desain seperti itu.
dan kita akan nanti dapatkan ini aplikasinya kurang lebih ini di ruangannya ya, ini kurang lebih prototipenya. Kemudian kita dapatkan ini kemudian kita nanti desain kurang lebih seperti ini. Oke, di dalam Fuzzy Logic Designer kita memiliki dua input ya, dua variable input dan satu variable output. Variable input adalah outdoor light, variable yang kedua adalah indoor light, dan variable input output adalah output control itu sendiri. Nah, kita lihat di sini kita akan mengikuti yang kita desain seperti ini kurang lebih. Jadi kita bisa atur di sini. Kita lihat di sini, kita lihat bahwa variable desain kurang lebih seperti ini ya, low, middle, dan height. Kemudian indoornya adalah kurang lebih seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Kita ikuti seperti ini, very low, low, middle, high, dan very high. Dan outputnya adalah kurang lebih seperti ini, seperti yang kita desain seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat di sini karena kita memiliki 15 rule ya, kita memiliki 15 rule. Kita lihat ini rule kita susun seperti ini. Kita memiliki 15 rule di sini. Kita lihat terdapat 15 rule. Nah, ini 3 kali 5, jadi 15 di sini. 3 kali 5, 3 kali 5, 15. Nah, kita lihat di sini kita susun gampang saja. Tinggal if low dan very low, if low dan very low, maka kita tetapkan very high gitu ya. Nah, ini if low, very low, dan very high. Kita bisa hapus atau tambah atau change the rule, itu tergantung dari apa yang ingin kita inginkan, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita bisa melihat rule itu kurang lebih seperti ini. Kita ingin uji misalnya ya, ini outdoor light gitu ya, outdoor light. Nah, ini adalah posisi misalnya 125 lux. Kemudian indoor light itu 125, kurang lebih seperti ini ya. Outputnya yang kita kontrol adalah kurang lebih seperti ini. Kita berikan 127 ke sistem. Nah, artinya apa? Kita lihat ini 92,8, 79, maka ini akan berubah. Jadi output hasil agregasi kita lihat di sini ya. Ini saya besarkan sedikit. Hasil agregasi saya kurang kelihatan. Oke, hasil agregasi ini adalah 153. Inilah input untuk kendalian yang kita kirimkan. Nilai ini nanti diolah, ditentukan lampu-lampu mana saja yang hidup dan kurang lebih. Nah, ketika indoor light kurang lebih 146, maka dia masuk kemana gitu kita bisa kendalikan. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita juga bisa lihat tampilan rule ini sebagai surface ya, sebagai surface kurang lebih seperti ini. Jadi kita bisa lihat di sini surface yang ada. Nah, kita bisa ketahui bahwa ini adalah memiliki dua variabel. Pertama, variabel input outdoor dan indoor, dan ini kontrol outputnya kurang lebih seperti ini. Kita bisa ketahui ya, kita bisa analisis kurang lebih. Nah, dari sini nanti kita bisa lihat karena ini cukup singkat waktunya, maka dari sini nanti saya berikan gambaran bagaimana sistem Fuzzy itu memberikan profit kepada sistem. Kita lihat di sini hasil analisisnya, kita lihat bahwa iluminasi standarnya adalah 250 lux. Nah, tetapi sulit untuk memang mengatur itu tepat pasti 250 karena kita melibatkan pencahayaan dari luar dan melibatkan juga pencahayaan tambahan. Jadi tanpa menggunakan kontrol, jadi itu hidup terus gitu. Jadi lampu yang ada hidup terus. Itu lampu yang dipasang itu berdasarkan standar pemasangan yang ada, tetapi dia kurang lebih antara ini di sekitar 350 lux, jadi lebih terang dari standar. Nah, namun dengan tambahan penggunaan controller, kita lihat yang biru ini ada penggunaan controller, maka tingkat pencahayaan atau iluminasinya itu sekian lux, ini mendekati 250 yang kita inginkan. Ini dengan mempertimbangkan pencahayaan dari luar dan pencahayaan dari dalam. Dari sisi energi apa? Jadi dari efisiensi konsumsi energi kita lihat bahwa ini sekitar Monday, Tuesday, ya, Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat, kita bisa lihat terdapat cukup besar cukup penghematan yang bisa didapatkan. Ini biasa 4 kWh saja dalam satu hari, kemudian tetapi ini 16 kWh ya, dan penggunaannya itu seperti itu kurang lebih ya.
Berikutnya contoh yang ketiga itu adalah bagaimana menerapkan fuzzy logic control ini pada sistem pada power system ya, yang sebagai contoh microgrid system. Nah ini juga ada sebuah referensi, sebuah referensi yang bisa kalian baca, itu referensi hasil penelitian kami yang didanai oleh Stability, saya, Pak Bomo, dan Pak Rudi Kunanto, yang berjudul Fuzzy IP Integral Professional Controller for Voltage Regulation in Standalone Microgrid System. Ini adalah jurnal internasional yang bereputasi. Kita bisa lihat sini, dan makalah lain nanti bisa dicek ya. Kalau di sini adalah bagaimana fuzzy itu dikombinasikan dengan sebenarnya PID. Jadi PID bagaimana itu diterapkan, jadi sehingga mereka bisa bekerjasama untuk mengendalikan tegangan, ya, meregulasi tegangan pada microgrid yang standalone. Jadi microgrid itu apa? Microgrid adalah integrasi berbagai sumber energi, renewable energi, dan grid yang mikro, dalam skala mikro. Jadi dia bisa berdiri sendiri, yang adalah stand alone yang dibahas di paper ini, tapi dia juga bisa terkoneksi kepada jaringan utama, jaringan PLN seperti itu. Saya tidak akan membahas detail dari paper ini, tapi saya akan langsung melihatkan bagaimana mendesain sistem tersebut, sistem kendali ini menggunakan MLHEC. Kita lihat ini kurang lebih sistemnya ya, sistemnya di mana fuzzy PID terletak di sini untuk mengendalikan sistem microgrid. Kalau kita lihat di sini, ini adalah sistem microgrid, di mana microgrid ini kita asumsikan dengan data iradiasi dan temperatur kurang lebih seperti ini ya. Nah, kita lihat, kita mempunyai data iradiasi kurang lebih seperti ini misalnya, seperti itu ya. Itu mempengaruhi tingkat energi yang dihasilkan oleh panel surya. Jadi panel suryanya kita lihat kurang lebih dengan data seperti ini, kita menggunakan power ya dalam pemodelan yang ada. Kemudian kita nanti bisa lihat ini kok secara detail ini kita bisa lihat apa sih isi dalamnya, itu bisa nanti kita lihat di sini ya, kurang lebih seperti ini ya. Tapi saya tidak akan bahas di situ. Kemudian ini voltage source control, ini keluaran dari DG unit, distributed generator unit ini. Nah ini menghasilkan 3 fasa. Kita menggunakan teknik Deki to ABC ya. Jadi kita ubah ini ke dalam transformer Deki. Saya tidak berpanjang lebar di situ karena itu ada ilmu sendiri. Kemudian ini ada filter, kemudian itu kita gunakan untuk sistem 3 fasa kurang seperti ini. Ada trafo, kemudian ada beban 3 fasa yang kita tentukan 10 kW, 10 kW. Ada beberapa ini. Kemudian kita lihat di sini, kemudian kita ubah lagi nilainya ke Deki. Deki ini akan dikontrol. Deki ini ada sinyal hasil transformasi ini yang kita gunakan untuk controller. Jadi kita bandingkan antara kondisi realnya dengan model matematikanya. Jadi ini kalau kita dapatkan pemodelan matematikanya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita lihat dulu, kita harus aktifkan dia parameter yang ada. Kita running ya. Parameter misalnya KP konstanta untuk PID-nya, KP min berapa, minimal berapa, max berapa, dan seterusnya. Kita run. Oke, kita dapatkan. Nah, kemudian kita lihat ini fuzzy ini menggunakan fuzzy apa? Kalau kita lihat ini fuzzy PID. Fuzzy PID itu kalau kita lihat di fuzzy-nya, coba kita lihat modelnya seperti apa. Oke, kita lihat import apa ya. Oke. Nah, ini kita lihat kurang lebih model seperti ini ya. Kurang lebih ini ada error dan de-error. Jadi error dan de-error. De-error ternyata error itu kurang lebih seperti ini modelnya. De-error itu adalah errornya cenderung ke bawah atau ke atas, jadi gradiennya kita tentukan. Nah, nanti hasilnya ada nilai-nilai konstanta KP, KI, KD untuk PID yang kita kendalikan. Nah, jadi ini kita bisa ekspor ke dalam workspace ya, PID. Oke. Nah, kita hapus dulu
ya. Nah, oke, kita kembali ke tadi ke ini, ke simbol yang ada. Nah, kita dapatkan kurang lebih seperti itu. Nah, jika kita simulasikan, ini memang memakan waktu ya, kita karena running cukup panjang ini ya, tapi kita running saja tidak apa-apa. Nanti coba kita lihat ya, kita lihat nanti bagaimana dia mengendalikan sebuah sistem. Jadi pada intinya adalah kalau kita lihat tadi di Fuzzy ya, kita sambil lihat tadi, kita lihat di sini hanya adalah yang kita butuhkan nilai-nilai ini. Berarti ini digunakan untuk menentukan menggunakan parameter tuning ini kita ya. Oke, ini kita gunakan beberapa parameter tuning dari landaian ya, atau setting point dari si respon dari sistem yang kita inginkan untuk parameter PID. Jadi dari situ kita dapat kurang lebih seperti ini ya. Oke. Nah kita lihat sudah running. Kita lihat, oke. Nah, kita lihat dia punya apa. Nah, kalau kita lihat hasilnya stabil atau tidak, kita lihat coba di ini, kita coba lihat di tegangan dan arus dari apa, transmisinya apa yang beban ya, tegangan yang tersalurkan ke beban, kita lihat dan arusnya kita bisa lihat di sini. Saya buka dulu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat ini, kita lebih detail lagi, kita bisa lihat kurang lebih seperti ini. Ini agak lambat karena memang membutuhkan memori yang besar ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk di awalnya 3 fase. Kita lihat ini 3 fase, nanti kita tunggu dia stabil, oke. Nah, kemudian kita bisa lihat juga parameter lainnya, gitu. Parameter lainnya dari mana? Kita bisa lihat dari sini, ya. Ada beberapa parameter yang ada. Parameter kita tutup dari oscilloscope ini. Nah, kita buka. Oke, kita lihat di sini hasilnya. Ini kita lihat tegangan dari beban, kita lihat sudah cukup stabil dia. Nah, kita lihat bahwa dia menghasilkan tegangan arus. Ya. Ini adalah kita gunakan PU. PU artinya apa? Per unit. Jadi kalau unitnya misalnya tegangannya sampai 10 kilo volt atau berapa ya, 3 kilo volt, maka saat ini merepresentasikan 3 kilo volt. Kemudian setengahnya adalah setengah dari itu. Kemudian arusnya juga demikian. Nanti kita butuhkan 1 PU itu berapa. Nah, nanti sehingga lebih mudah kita melihatnya. Jadi menggunakan satuan PU. Kemudian lihat ini adalah karakteristik dari panel surya. Jadi kita lihat ini beberapa datanya, kita lihat ini ya, kita lihat beberapa datanya. Ini ada data daya yang dihasilkan ya, daya yang dihasilkan oleh panel surya. Kemudian untuk dalam bentuk DC yang akan dikirim kepada sistem yang nanti akan dikonversikan ke dalam bentuk AC 3 fasa. Kemudian ini adalah kontrolnya karena kita menggunakan kendali. Kita lihat ini bagaimana responnya, itu cukup bagus ya. R1, Y1, R2, Y2. Kita lihat juga key-nya, kita lihat P dan Q-nya kita lihat di sini. Jadi cukup stabil. Jadi tujuan dari kontrol ini cukup stabil dan mencapai set point yang mendekati set point yang kita inginkan dan sesuai dengan error yang kita inginkan. Nah, ini kita lihat ini 1 PU tegangannya mendekati tegangan yang tegangan stabil, kemudian dia dalam kondisi tune atau steady dia sesuai dengan 1 PU. Jadi sangat kecil errornya sehingga boleh dikatakan sistem ini cukup stabil ya. Nah, kurang lebih seperti itu pemakaian ini dalam sistem power system, khususnya pengendalian mikro.
Nah, ini nanti hasil dari pemodelan itu, ini adalah model umumnya. Kemudian kita bisa menggunakan sistem identifikasi untuk mendapatkan transfer function dari sistem ini. Nah, dari transfer function itu kita dapatkan, inilah adalah PP, ya, transfer function, ya, satu, transfer function kedua. Ini adalah, ya, ada beberapa transfer function yang kita gunakan untuk memodelkan sistem kondisi ini, kondisi yang mendekati kondisi real ini, sehingga kita mendapatkan model matematikanya, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itulah beberapa teknik pemodelan yang kita bisa gunakan dengan berbasis Fourier fuzzy. Nah, itulah akhir dari kuliah sistem fuzzy, dan sebagai latihan sudah pernah saya sampaikan ini, ya. Nah, ini mohon dikerjakan, nanti dikumpulkan. Jadi saya akan posting ini, tugas ini nanti di Google Classroom, nanti akan saya beritahukan, informasikan kapan harus dikumpulkan. Nah, kalian bisa menggunakan MATLAB, dengan bantu MATLAB untuk merancang sistem kendali ini. Jadi sistem kendali merancang udara kendali masuk dalam artian untuk merancang suhu dengan suhu referensi berdasarkan sistem buka tutup ini, atau tutup setengah atau buka penuh dan seterusnya, ini dikontrol dengan gigi roda gigi. Nanti silakan nanti tentukan dengan teknik fajifikasi, agregasi, dan verifikasi, tetapi metode fajifikasi menggunakan centroid of area. Baik, itulah pemaparan tentang sistem faji. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang ke-7. Kita akan berikutnya nanti membahas tentang jaringan sangat tiruan pada pertemuan yang ke-7. Namun sebelumnya kita akan menjalani ujian tengah semester, ya. Kita juga melalui classroom. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pengantar juga tentang genetik algoritma, supaya adik-adik tahu bagaimana nanti menggunakannya, dan kira-kira tugas akhir apa yang bisa terkait dengan teknik tersebut. Jadi saya mengenalkan, walaupun nanti sebenarnya ada kuliah khusus tentang ini, mata kuliah pilihan jaringan sangat tiruan dan juga teknologi fuzzy. Terima kasih adik-adik, selamat malam, salam sehat, tetap kita gunakan masker, jangan lupa hindari keramaian, jaga jarak, dan semoga adik-adik yang ikut kuliah saya dan juga keluarganya terlepas dari penyakit virus corona yang disebabkan virus corona, dan kita semua dalam keadaan sehat, ya. Amin. Oke, sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya.